moments later. Di atas bukit menjadi Tinky Winky, Tipsy, Lala, Teletubbies, say hello! Halo semuanya, balik lagi di Podcast Dadakan. Hari ini saya akan membahas salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Mataram Islam. Bersama saya, Astri sebagai host, dan teman saya, aku, Gina dan Hakimah, dan narasumbernya. Halo, saya Anita. Halo, aku Jasmine. Nah, langsung aja ya kita masuk ke awal masuknya Islam ke kerajaan Mataram. Nah teman-teman, aku tahu tentang teori Gujarat. Apa tuh? Teori Gujarat itu masuknya Islam dibawa oleh pedagang India bagian barat pada abad ke-13. Aku juga tahu nih teori Arab atau teori Mekah. Islam dibawa ulama Arab dari Timur Tengah pada 7 Masehi. Ada juga loh teori Persia, yaitu budaya Islam yang dibawa oleh orang Persia karena adanya kesamaan budaya seperti peringatan 10 Muharram. Nah, jadi ada juga teori Cina. Islam juga disebarkan oleh pedagang Muslim dari Tiongkok yang beragama Islam. Oke, lanjut. Kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar tahun 1546 dan didirikan oleh Panembahan Senopati. Letaknya di daerah Mataram yang sekarang menjadi wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Awalnya sih kerajaan kecil, tapi lama-lama jadi kerajaan yang kuat karena pimpinannya yang cerdas dan disegani oleh rakyat. Ngomongin kerajaan Mataram Islam, siapa sih raja-raja terkenalnya? Yang pertama itu tentu Panembahan Senopati karena beliau adalah pendiri kerajaan. Tapi yang paling terkenal itu adalah Sultan Agung. Beliau yang paling hebat yang pernah memimpin Mataram. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah kerajaan, bahkan pernah menyerang Batavia atau Jakarta yang waktu itu dikuasai oleh Belanda. Dan keren banget, beliau juga bisa nyatuin budaya Islam dengan tradisi tanpa bentrok. Keren banget ya Sultan Agung. Iya. Nah, kalian tahu nggak nih Apa tuh masa kejayaan dan keruntuhannya? Aku tahu masa kejayaan Mataram terjadi saat pemerintahan Sultan Agung sekitar abad ke-17. Aku juga tahu, tapi beliau melemah. Kerajaan mulai melemah karena perebutan kekuasaan dan cabutan Belanda. Akhirnya kerajaan ini pecah menjadi 2 bagian lewat perjanjian Giyanti tahun 1755, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dari situ bisa dibilang masa kejayaan Mataram Islam berakhir deh. Sedih banget. Nah, kita masuk ke kehidupan sosial dan politik. Kalau soal kehidupan masyarakatnya cukup teratur loh. Nah, kayak ada raja, bangsawan, ulama, prajurit, dan rakyat biasa. Betul, dan kehidupan sosialnya juga banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Banyak masyarakat yang rajin ngaji, ke masjid, dan ikut kegiatan keagamaan. Sementara secara politik, raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi yang harus adil dan bijaksana. Nah, sekarang kita bahas tentang peninggalannya ya. Ada banyak loh yang masih ada sampai saat ini. Aku tahu nih contohnya. Contohnya Masjid Gede Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Itu adalah salah satu peninggalan penting banget. Oh gitu, aku juga tahu nih, ada makam raja-raja Mataram di Kota Gede. Dan juga ada Siliskerto bekas pusat pemerintahan. Nah, sekarang kita udah sampai nih di acara akhir. Sedih banget. Iya, ternyata banyak ya hal-hal dari kerajaan Mataram Islam. Bener banget, dari sejarah, raja-raja hebat, bahkan sampai bukti peninggalan yang masih ada sampai saat ini. Nah, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Aku tahu nih, apa tadi? Cause there is so much more. Jangan sampai
Masehi.